Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Hari Raya Idul Adha sudah benar-benar ada di hadapan. Tentu sebagian dari kita sudah sibuk mempersiapkan penyembelihan hewan kurban. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan para pekurban agar bisa lebih optimal dalam mendapatkan pahala kurban. Yang pertama tentu saja adalah masalah meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatan. Kenapa kita perlu meluruskan niat? Karena sesungguhnya ibadah kurban itu ibadah yang mudah terlihat, mudah terdeteksi. Mungkin orang sekampung pun tahu, jamaah masjid pun tahu. Semakin ibadah itu mudah terlihat, maka kita harus berhati-hati dalam meluruskan niat. Begitu pula tentu ibadah kurban bukan ibadah yang murah meriah sebagaimana zakat fitrah. Dia membutuhkan pengorbanan khusus, biaya yang tidak mudah, biaya yang tidak murah. Karena itulah semakin berat satu ibadah, tentu keikhlasan kita juga dituntut untuk semakin kuat. Maka mari luruskan niat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pekurban harus ihsan, berbuat yang terbaik, optimal dalam memilih hewan kurban. Dari Hasan Absibti, cucu Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan setiap kali Idul Adha untuk bi'an nudahi bi asmani ma najid, untuk berkurban dengan hewan kurban yang paling bernilai yang mampu diusahakan. Hadis riwayat Al-Hakim. Tentu sebagai seorang muslim kita diminta berbuat yang terbaik. Karena itulah dalam memilih dan membeli hewan kurban kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ada cacat, ada aib yang bahkan bisa mengganggu dan merugikan orang lain. Karena itulah pilihlah kurban yang terbaik dan tentu saja bisa jadi membutuhkan dana yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berbuat ihsan optimal dalam penyembelihan. Bagi yang mampu dan berani tentu disunahkan menyembelih hewan kurbannya sendiri sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Tapi ketika tidak mampu, tidak berani, tidak punya pengalaman, jangan coba-coba. Kita berikan ke ahlinya karena ajaran Islam yang indah mengajarkan wa idza dabahtum fa ahsinu dibhah. Ketika kita menyembelih harus menyembelih dengan cara yang terbaik, cara yang profesional yang tidak menyakiti hewan kurban kita. Minimal ketika kita mampu menyaksikan, kita bisa menyaksikan dan juga mendoakan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ihsan di dalam distribusi hewan kurban. Kita yang sudah berkurban pada dasarnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita disunahkan untuk menikmati daging hewan kurban tersebut sebagai bagian dari kegembiraan di hari raya. Tetapi kita tidak perlu memikirkan terlalu mendalam kemana kulitnya, kemana kepalanya. Karena apa? Karena sudahlah, itu bisa kita berikan kepada yang lain, itu bisa kita berikan kepada panitia, berikan kepada fakir miskin. Bisa jadi mungkin mereka akan menjualnya, itu sudah bukan urusan kita lagi. Karena apa? Kita sudah berusaha berkurban, menyembelih sebagai amal terbaik pada hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir adalah bagaimana? Yang kelima, kita ihsan di dalam berkurban dalam arti menyelami hikmah kurban ini. Banyak sekali orang yang menganggap ibadah kurban ini mirip sedekah murni. Jadi mereka hanya sekedar transfer, mengeluarkan harta, selesai, tidak ada, kemudian tidak mampu dan tidak berusaha untuk menyelami hikmah. Tentu boleh kita berkurban di tempat lain yang memang masih minus, membutuhkan, kita boleh dan itu baik-baik saja. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak berupaya memahami makna ibadah kurban. Karena itulah sahabat sekalian, ketika kita berkurban sangat penting kita untuk menelaah juga kisah-kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan itu kita benar-benar yakin bahwa sejatinya kita diuji dengan hal yang sangat jauh lebih mudah daripada yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Maka selamat berhari raya Idul Adha, selamat berkurban, semoga kita mendapatkan pahala terbaik dalam kurban kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.